Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Akmal Lahir Amnur sebagai fasilitator pada diskusi hari ini. Dan ada beberapa rekan saya yang sebagai observer, ada Arlin, ada Zara, ada Ratu, ada Esa, ada Awa, dan ada Adel. Teman-teman sekalian, tujuan dari diskusi ini untuk mengenai pentingnya relasi lingkungan kampus. Jadi termasuk juga dari pengalaman teman-teman, manfaat, tantangan, dan cara membangun relasi yang kuat. Nah, di sini teman-teman tidak ada jawaban benar atau salah. Kami ingin mendengar pendapat dan pengalaman dari teman-teman secara jujur. Teman-teman, diskusi ini akan berlangsung kurang lebih 60 menit, mungkin bisa lebih dan bisa kurang. Di sini saya akan membacakan aturan-aturan diskusi kita pada hari ini. Yang pertama, tidak ada jawaban benar atau salah. Semua pendapat sangat dihargai. Terus yang kedua, berikan kesempatan yang sama kepada semua peserta untuk berbicara. Terus yang ketiga, harap dengarkan saat orang lain berbicara, jangan menyela. Yang keempat, diskusi ini bersifat santai, terbuka, dan nyaman. Jadi teman-teman tidak usah tegang, santai saja, berbicara dengan santai saja dan senyamannya teman-teman. Terus apabila berkenan, diskusi ini direkam untuk keperluan analisis data kami. Jadi seluruh informasinya teman-teman ini bersifat rahasia, privat. Juga mungkin di depan teman-teman semua ada gadget sebagai alat perekam kami. Jadi sementara apabila teman-teman berpendapat atau menanggapi, mungkin volume suaranya itu bisa dibesarkan agar lebih memudahkan kita untuk menganalisis nanti data rekaman dari teman-teman. Baik, sebelum kita memulai diskusi teman-teman, alangkah baiknya kita saling berkenalan terlebih dahulu. Mungkin cukup nama saja, angkatan, dan tempat tinggal, mungkin boleh lah. Oke, kita mulai dari saudara sebelah kanan saya. Silakan. Oke, perkenalkan, nama saya Ardika Maulin, akrab saya disapa Maul. Saya angkatan 24. Saya tinggal di Goa. Wah, terima kasih. Ya, siap, terima kasih. Gua ya lumayan lah. Gua itu perbatasan dekat bagian sana. Ya, lanjut. Silakan. Baik, halo guys. Perkenalkan, nama saya Amira, biasa dipanggil Yuyun. Saya dari angkatan 24 juga, jurusan psikologi. Terus saya tinggal di Jalan Kumala. Oke. Baik, perkenalkan, saya atas nama Syaputra Ramadan Ahmad. Saya juga berasal dari angkatan 24 dan saat ini tinggal di Makassar. Oke, lanjut. Baik, perkenalkan, nama saya Isyam Afandi, ya bisa dipanggil Isyam. Saya dari angkatan 24. Saya di Sunu. Oke. Silakan lanjut. Perkenalkan, saya Nesla Putri, biasa dipanggil Nengok. Saya tinggal di Jadi boleh. saya tinggal di Mustika Mulia. Racing. Racing. Yes. Baik, perkenalkan, saya Muhammad Rifki Kurnia, biasa dipanggil Eki. Saya tinggal di BPN Mangga 3 Daya. Wah, tanya. Lumayan jauh. Oke, Iya banget. iya, lumayan lah. Oke, tadi teman-teman sudah datang ke sini. Ada yang dari Goa, dari Malang, ada yang dari
Udaya, bahkan ada dari Resin dan ada dari Sunuk. Nah, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada sesi diskusi hari ini. Nah, mungkin saya akan masuk ke bagian sesi diskusi. Ini ada sesi pertama terkait tentang pemahaman dasar. Jadi sebentar saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada teman-teman, dan pertanyaan ini mungkin bisa untuk saya mendapatkan data yang kami butuhkan di kelompok kami. Jadi mungkin bisa kita mulai dari pertanyaan pertama untuk saudara Ardika. Nah, menurut saudara Ardika, apa itu relasi di lingkungan kampus? Menurut saya relasi di lingkungan kampus itu apa, Di? Mungkin sebagai apa ya? Sebagai tempat kita belajar mungkin, toh? Kan biasanya kalau saya pribadi mungkin kebanyakan orang-orang yang saya lihat senior, jadi biasanya saya bertanya sama mereka hal-hal yang tidak saya ketahui gitu, baik itu untuk kebutuhan akademiknya saya ataupun tidak. Oke. Itu kalau saya. Oke. Nah, bagaimana saudara Ardika ini mendefinisikan atau memahami relasi dalam konteks kampus seperti itu? Boleh disederhanakan lagi pertanyaannya? Iya, mungkin maksudnya di sini kayak relasi ini sebenarnya bagi saudara Ardika itu di dalam lingkungan kampus itu baiknya seperti apa? Maksudnya harus ini gunanya relasi di kampus itu apa namanya? Selain dari tadi. Relasi, maksudnya relasinya ini? Iya, relasinya. Baiknya seperti apa? Iya, kayak penting ini kan relasi. Kalau menurut saya penting, karena kan kebetulan juga kita atau mungkin saya pribadi tuh masih kurang pemahamanku mungkin. Jadi saya tujuanku saya punya relasi itu ya untuk belajar, terus ya tambah kenalan kan bagus lah kita lihat kalau banyak merantau di kampus tuh banyak yang bisa bantu kayak apa segala macam, bisa kita tanyakan tugas tak, memang ada sesuatu hal yang kurang dimengerti toh. Terima kasih saudara Ika. Iya, sama-sama. Saya lanjut ke saudari Yuyun dengan pertanyaan yang sama. Nah, menurut saudari Yuyun, apa itu relasi di lingkungan kampus? Kalau menurut saya sendiri, sebuah relasi itu mungkin kita kayak sampaikan bahwa relasi merupakan kayak proses kita buat berkomunikasi, juga berteman di kampus untuk mencari informasi, bukan hanya teman kelas tapi juga bisa dari luar kampus seperti mendekati. Proses berkomunikasi. Seberapa penting menurut saudari Yuyun? Sangat penting menurut saya, karena bukan hanya di kampus kita kayak membangun relasi ini, di luar kampus pun kita pasti membutuhkan relasi dimanapun kita berada, karena kita tidak mungkin kayak bersosialisasi dengan diri kita sendiri, pasti kita butuh orang lain juga buat ada di hati kita. Iya, oke. Terima kasih saudari Yuyun. Saya lanjut ke saudara Putra dengan pertanyaan yang sama. Menurut saudara Putra, apa itu relasi di lingkungan kampus? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut saya pribadi, relasi di dalam lingkungan kampus itu adalah bagaimana hubungan kita dengan orang-orang yang ada di kampus, begitu seluas atau seakrab mana kita dengan mereka. Seperti itu. Oke, hubungan dengan orang-orang yang ada di lingkungan kampus. Oke, bagaimana seberapa penting lah menurut saudara Putra tentang relasi ini? Untuk saya pribadi, persoalan penting atau tidaknya relasi di kampus itu tergantung dari
kitanya di ada menurut kita sendiri adakah itu manfaatnya relasi atau tidak, karena menurut saya pribadi Ya. tidak terlalu penting sih sebenarnya relasi yang kayak buang waktu ini mungkin. Iya. Selama itu berguna untuk saya, ya saya ini jalankan. Tapi kalau misalnya tidak terlalu berguna, ya mungkin tidak asli dikedepankan. Mungkin saya bisa meminta contohnya itu yang kayak relasi yang tidak penting, itu yang buang-buang waktu saja itu. Oh ya, contohnya mungkin ya kalau sudah akrab kan, atau yang namanya teman-teman kampus, kalau Iya. mahasiswa baru biasa banyak kenalan baru apa. Betul. Mungkin paling sering itu pasti ya ajakan nongki lah kayak begitu. Bukan dibilang buang-buang waktu sih, cuma ya masih ada juga kegiatan lain yang lebih penting. Betul sekali, saudara. Buang uang. Ya, Buang uang seperti uang, itu. ya. Betul. Oh, terima kasih saudara Putra. Saya lanjut ke saudara Nathan dengan pertanyaan yang sama. Menurut saudara Nathan, apa itu relasi di lingkungan kampus? Menurut saya itu relasi di lingkungan kampus itu kayak orang-orang yang kita kenal di lingkungan kampus itu nggak cuma satu orang, mungkin banyak orang gitu relasinya kurang lebih gitu. Oke, orang yang kita kenal di lingkungan kampus. Nah, menurut saudara Nathan, seberapa penting relasi di lingkungan kampus? Mungkin menurut saya seberapa pentingnya tuh lumayan penting karena apa? Pertemanan kampus tuh kan bukan berarti kayak teman dekat banget tuh relasi. Mungkin teman yang kurang dekat, yang penting kita sudah kenalan atau apa gitu, diajak ngobrol tuh sangat penting. Karena apa? Nanti mungkin kedepannya setelah kita lulus nih, kita butuh kerjaan. Nah, kita berteman dengan orang lain. Nah, kita minta bilang ke teman kita bilang ada kalau info loker atau apa itu sangat penting gitu untuk kita kedepannya gitu. Jadi relasi di lingkungan kampus ya menurut saya lumayan penting. Oke, terima kasih saudara Nathan. Oke, saya lanjut ke saudari Putri dengan pertanyaan yang sama. Menurut saudari Putri, apa itu relasi di lingkungan kampus? Sebenarnya saya juga setuju sama Nathan. Ya. Menurut saya relasi itu koneksi pertama kita sebelum ke dunia kerja, dengan memperluas relasi kita, biarpun dekat atau tidak itu kita bisa mungkin saling ini ya, bisa berkomunikasi ke depannya, atau ke depannya mungkin kita saling membutuhkan. Nah, dengan memperluas relasi itu kan kita bisa tahu kayak kita tidak ini loh, apa sih, hampa ya, Oke. bisa jadi gitu, kayak tidak stuck di situ, tapi ada juga kenalan kita di sini, terus ada teman baik kita di sini. Jadi menurut saya relasi itu penting karena bisa menjadi jembatan kita mungkin di dunia kerja nanti. Oke, baik. Jadi menurut saudara Putri ini relasi itu adalah koneksi pertama sebelum kita masuk ke dunia kerja. Oke. Nah, seberapa penting menurut saudara Putri itu tentang relasi? Ya penting sih menurut saya, apalagi kalau misalnya kedepannya kita mungkin ada niat atau rencana untuk kerja atau mungkin membuka bisnis. Nah, dengan adanya relasi itu kan koneksi kita banyak kan. Nah, dengan banyak koneksi itu dengan banyak koneksi ya itu bisa membantu kita lah. Oke, terima kasih saudari Putri. Saya lanjut ke saudara Eki. Bagaimana menurut pandangan saudara Eki terkait relasi di lingkungan kampus? Kalau saya sendiri mengenai relasi itu sejauh mana kita dikenal orang dan sejauh mana kita mengenal orang. Jadi kalau dalam konteksnya kampus berarti sejauh mana kita dikenal orang-orang yang ada di kampus dan sejauh mana kita mengenal orang-orang yang ada di kampus. Relasi yang saya maksud juga ini tidak terbatas pada lingkup pertemanan saja, tetapi mungkin bisa ke security kampus, bisa juga ke ibu-ibu kantin, bisa juga ke mas-mas yang menjual di depan SD, itu kan bisa juga kita anggap sebagai relasi kalau dia mengenal kita dan kita mengenal dia. Jadi menurut saudara Eki itu adalah sejauh mana kita
dikenal orang dan orang itu mengenal kita. Oke, menurut saudara ini seberapa penting sih itu relasi? Kalau menurut saya relasi itu sama tadi yang disampaikan saudara Putra bahwa itu penting sebenarnya. Relasi itu menjadi penting kalau arahnya positif. Relasi itu arahnya positif. Ya teman-teman tahu lah ada relasi yang membuat kita berkembang dan sebaliknya ada juga relasi yang membatasi diri kita untuk berkembang, menghalangi diri kita untuk berkembang. Jadi penting tidak penting sebenarnya. Oke, terima kasih atas semua jawabannya. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dengan siapa saja kita bisa membangun relasi di lingkungan kampus seperti itu. Saya mulai mungkin dari saudara Rifki kembali. Seperti yang sudah tadi saya sempat bilang bahwa relasi di lingkungan kampus itu tidak terbatas pada pertemanan saja, bahkan bisa sampai dosen sekalipun kita bisa menciptakan relasi bersama dosen. Mungkin dalam konteks atau contohnya misalnya kita menjadi koordinator dosen itu lebih mengenal kita dan tentunya kita juga lebih mengenal dia, sehingga sewaktu-waktu kalau dia membutuhkan sesuatu yang untuk mengkoordinasi mahasiswa itu dia bisa memanggil kita untuk mewakilinya. Jadi bukan cuma pertemanan saja, bisa dosen, bisa ibu-ibu kantin, bisa security dan bisa siapapun yang ada di kampus. Oke, terima kasih jawabannya saudara Eki. Saya lanjut ke saudari Putri dengan pertanyaan yang sama. Dengan siapa saja biasanya kita membangun relasi di kampus? Sebenarnya saya setuju juga sama saudara Eki. Itu kalau untuk membangun relasi sebenarnya tidak ada batasnya, mulai dari kantin, dosen juga, tukang parkir, security, bahkan anak SD pun bisa jadi relasi saya. Oke, baik. Terima kasih saudara Putri. Saya lanjut ke saudara Nathan. Bagaimana dengan siapa saja kita bisa membangun relasi di lingkungan kampus? Menurut saya itu seperti yang kita lihat ini, kita tuh bisa relasi itu biar banyak orang, bisa dosen, terus ibu kantin ataupun apapun itulah yang jelas. Kalau saya contohnya nih, kalau saya dosen nih, kalau misalnya kita relasi lebih dekat ke dosen, ketika kita melanjut S2 atau profesi, pasti misalnya kita tanya ke dosen bagaimana alurnya, bagaimana nanti ke depan belajarnya di situ, bagaimana isinya, kita bisa bertanya itu. Nah itu pentingnya relasi kita. Oke, terima kasih jawaban saudara Nathan. Saya lanjut ke saudara Putra dengan pertanyaan yang sama. Dengan siapa saja kita bisa membangun relasi di lingkungan kampus? Ya sebenarnya sama aja dengan jawaban-jawaban itu teman-teman yang sebelumnya. Menurut saya juga siapapun itu, mau itu mahasiswa, dosen atau pekerja-pekerja selama mereka ada di lingkungan kampus, itu bisa kita namakan sebagai relasi dalam lingkungan kampus. Oke. Baik, terima kasih saudara Putra. Saya lanjut ke saudari Yuyun dengan pertanyaan yang sama. Dengan siapa saja biasanya kita membangun relasi di kampus? Mungkin kalau dengan tadi kayak sama juga dengan mereka, kayak di benak kampus itu kayak banyak pekerja-pekerja lain, kayak CS-nya, ada dosen-dosen juga, ada bukanti bahkan satpamnya. Jadi kayak bisa nih, kayak siapa saja kita bisa membangun relasi tergantung diri sendiri. Karena kayak dari pengalaman saya, jika kita bangun relasi yang bagus, orang juga bakalan turun sama kita, misalnya senyum gitu. Karena kemarin pas saya juga pernah praktik konseling dasar, saya itu minta tolongnya kalian bisa di KSM di kampus. Jadi kayak menurut saya relasi itu sangat luas sebenarnya. Oke, terima kasih saudari Yuyun. Saya lanjut ke saudara Ardika dengan pertanyaan yang sama. Dengan siapa saja biasanya kita membangun relasi di lingkungan kampus? Dengan siapa saja Kita bisa ada membangun relasi di kampus. Betul. Ya kalau saya rasa semua orang
Bisa sebenarnya, karena kan kita bisa belajar dari mana saja, kita bisa pelajari apa saja, dan menurut saya relasinya kita itu pasti ada kompetensinya. Nah, setiap orang itu ada saja kompetensinya. Nah, itu kita bisa pelajari. Jadi kalau seberapa penting ya masuk, ya penting semua aja orang-orang sih untuk belajar dengan relasi. Terima kasih saudara Andika terkait jawabannya. Nah, selanjutnya saya masuk ke pertanyaan berikutnya. Mungkin sesi ini agak sedikit mendalam pertanyaannya teman-teman. Ya, terlalu dalam ya, masih sedikit ya. Nah, pertanyaannya itu apa manfaat nyata yang teman-teman rasakan dari memiliki relasi di kampus, baik itu dari sisi akademik, sosial, ataupun pengembangan diri. Jadi teman-teman yang ingin menanggapi silahkan. Oke, silahkan dari Mungkin dari kalau dari segi sosial, Ya. ya contoh saya kan tentang relasi kepada siapapun seperti JS, ya. siapapun nggak bisa membantu, kita minta tolong ke mereka dibantu gitu. Kalau misalnya teman-teman dari kelas mungkin juga bisa kita bangun kayak misalnya kita kurang paham dengan tugas, jadi kalau kita nggak tahu ya bisa bertanya dengan mereka. Karena kalau misalnya kita tidak membangun relasi di kelas, kayak monoton hidup tadi benar, kayak hilang arah kita. Betul. Oke, jadi dia masuknya pada sisi akademik dan sosial. Kita bisa bertanya ke teman seperti itu. Ada tanggapan lain? Boleh dibacakan ulang. Oh, siap. Apa manfaat nyata yang teman-teman rasakan dari memiliki relasi di kampus? Bisa dari sisi akademik, sosial, atau pengembangan diri. Oke, saudara Nathan, silakan. Mungkin saya di sisi akademiknya, saya kemarin tuh ada kegiatan lomba ya, dan itu saya dapatnya infonya dari dosen, jadi itu kayak penting banget ya menurut relasi dari dosen itu bermanfaat banget. Dan kemarin juga saya dapat dari salah satu dosen, ya saya tidak bisa sebut namanya, itu ada kayak kan kita bentar lagi mau makan ya di situ. Saya dapat saran dari dosen, kita ambil makan di sini, jadi itu sangat berguna sekali untuk saya. Oke, terima kasih saudara Nathan. Mungkin ada lagi yang ingin menanggapi? Oke, silakan saudara Putri. Kalau saya sih mungkin dibagi segi akademik, terus juga bisa di sosial. Misalnya ada relasi saya cutting. Nah di situ kan cutting pasti pengalamannya lebih banyak dari kita kan. Mungkin kita diajak untuk jadi testinya atau subjeknya. Nah di situ kan saya juga bisa belajar untuk mata kuliahnya nanti saya pelajari nanti kan. Terus juga dengan relasi dengan cutting itu mungkin saya bisa juga berteman dengan temannya cutting itu juga. Jadi saya bisa sharing, saya bisa bertanya-tanya pengalaman dari cutting itu. Kemudian juga mungkin bisa minta tips atau hal-hal yang harus saya ketahui untuk semester saya pertama. Oke, terima kasih saudara Putri. Masih ada tanggapan? Oke, silakan saudara Adi. Tadi kan ditanyakan soal manfaat Betul. dari segi sosial, Betul. akademik, Ya, pengembangan diri. pengembangan diri. Ya. Saya sudah merasakan ketiga manfaat ini dari relasi yang saya bangun di kampus. Kenapa? Karena kalau saya bisa bercerita bahwa diri saya yang dulu sebelum kuliah itu sangat berbeda sejak saya kuliah dan membangun relasi di kampus. Saya kemudian bisa belajar banyak hal seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman. Kita bisa belajar soal akademik kepada cutting. Saya ambil contoh pada saat saya misalnya mengikuti program kreativitas mahasiswa PKL. Di situ saya banyak belajar soal penelitian dari Kak Ridwan, dari Kak Abram, dan cutting-cutting yang lain yang sebetulnya itu belum dipelajari di semester 2 pada saat itu. Nah itu tentunya sangat bermanfaat untuk saya karena saya ceritanya bisa start mempelajari itu duluan dibandingkan teman-teman yang lain. Nah kemudian dari segi sosial tentunya saya banyak sekali mengenal orang-orang yang hebat yang di kemudian hari yang saat ini saya jadikan motivasi, dan di kemudian hari juga mungkin bisa
apa ya, berkolaborasi dengan saya gitu. Kemudian dari segi apa tadi, pengembangan diri, nah saya di lingkungan kampus karena relasi-relasi saya kakak-kakak tingkat misalnya yang dia fokusnya ke penelitian, maka walaupun saya yang pelanggar-pelanggar atau bodoh-bodoh sebelumnya ikut gabung sama mereka, nah jadi terlatih nih berpikir kritisnya, terlatih cara berpikir penelitian dan risetnya, itu yang paling saya rasakan di kampus dari relasi. Terima kasih saudara kita sudah berbagi pengalaman. Oke, teman-teman, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, apakah teman-teman pernah mengalami kesulitan dalam membangun relasi di kampus? Nah, kalau boleh teman-teman ceritakanlah pengalamannya. Itu pada saat mengalami pengalaman kesulitan. Mungkin dari saudara Alika, silakan. Mungkin teman-teman di sini tahu Iji bagaimana pas saya masuk awal-awal di kampus, betul? Iya. Mungkin Betul. dimana saya itu orangnya sangat pemalu. Iya. Nah, sekarang lebih kemalu-maluin sih sebenarnya. Nah, Tidak. apa tadi pertanyaannya? Kesulitan dalam membangun relasi di kampus. Nah, saya kesulitan itu pas awal-awal mungkin sampai semester 2 kayaknya. Wah, lumayan Nah, lama. iya, adalah 1 tahun. Iya. Nah, itu kesulitan sekali itu, kayak saya cuma punya teman beberapa orang. Temanku itu cuma 4. Dari pertama masuk kampus sampai semester 2 itu. Ada beberapa teman itu, ada Rio, ada Rara, ada Dimas. Nah, dulu kami berempat. Karena kebetulan Dimas sudah ada kesibukan lain, jadi kami sisa bertiga. Nah, itu sulit sekali untuk saya dulu bersosialisasi ya. Nah, karena yang pertama itu saya rasa saya ini kayak pemalu sekali, terus saya jarang untuk ngobrol sama orang-orang baru gitu. Kayak saya enggak kesulitan sebenarnya, cuman saya butuh waktu gitu untuk saling mengenal lagi. Betul. No? Karena kan ada biasa kalau baru kenal kayak jaga image gitu. Iya, Jaga betul. image. Ada, pasti ada. Jaga image. Nah, Jaga ini. dan kesulitan itu yang saya rasakan kalau nak bersosialisasi, kayak mau kemana ini bertanya tugas kalau dari kita tahu tuh. Iya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kayak teman tadi kampus itu saja, dari kalau dari sudah tidak berteman mungkin. Iya, betul. Ya mungkin dari saya begitu. Oke, terima kasih saudara Alika. Ada lagi? Oke, silakan saudara. Mungkin kesulitan saya membangun relasi itu dari saya ya. Saya kan saya bisa dibilang saya orangnya introvert. Oke. Terus saya juga gimana, energi saya itu cepat sekali habis. Habis. Kemudian ada saya sedikit kesulitan dalam bahasa karena saya bukan orang sini. Oh. Ya, jadi kalau misalnya saya mau ngobrol sama orang itu kadang keluar logatnya, terus saya bingung ini apa ini artinya? Nggak paham. Apa yang dia katakan? Ya kayak mereka ketawa, kayak kayak lucu, saya bingung mau ikut ketawa tapi saya nggak tahu itu artinya apa. Oke. Jadi susahnya itu karena saya introvert, terus juga susah dibahasa. Kemudian saya juga kadang orangnya agak awkward sih, canggung. Oke. Saya kurang jago di bagian interaksi, jadi saya itu lebih ke bagian pendengar. Saya lebih suka nyimak lah. Jadi tantangan saya itu di bagian itu sih, bahasa sama ya pribadi saya introvert. Habis jam Cepat habis energinya. jadi sebentar pulang. Habis juga. Oke, terima kasih saudari Putri. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin berbagi. Oke, silakan saudara Patra. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi dari pengalaman saya sendiri dalam membangun relasi di kampus itu yang menghambat saya sebenarnya karena lingkungan di kampus yang baru saya rasakan gitu. Betul. Sangat berbeda sebelum saya masuk kampus dan pas saya masuk di kampus, karena cerita sedikit, saya lulusan dari pondok. Nah kebetulan di pondok
sistem kader ki. Iya, iya. Jadi kayak agak waktunya masuk kampus, kalau ada senior yang kayak baik sekali kita Iya. kaget itu udah belinya orang-orang di sini. Oke. Kayak di kampus udah lewat di sini kayak, Iya, iya. jadi kayak apa nih? Biasa kak begitu berpikir bilang, baik itu gini orang atau ada yang lainnya nih kayak begitu tuh. Oke. Jadi sebenarnya penyesuaian dari lingkungan sebelum kok jadi kenapa itu awal-awal kok bangun relasi di kampus terutama kayak senior tuh itu tidak terlalu kuat atau tidak terlalu bagaimana kemarin karena besi ini terasa di lingkungan tuh yang kemarin cuman untuk saat ini sekarang alhamdulillah baik. Oke, baik. Terima kasih saudara Putra atas telah berbagi pengalaman. Mungkin dari teman-teman masih ada. Oke, silakan seperti ini. Untuk kalau misalnya kesulitan, Ya. pernah pas mungkin awal-awal karena kita juga ditanyakan ke Kalimantan. Ya. Ini pun ke Makassar barisan baru kuliah. Iya, iya. Terus yang buat tidak bisa itu dia punya bahasa. Mungkin kayak kan makan di Kalimantan nggak yang kayak di Makassar kayak Sundala. Iya, iya, iya. Oke, kita nanti di tip ya, di tip. Kita nanti di tip. Oke? Oke, lanjut Kak, silakan. Kalau misalnya di mobil kayak sakit banget gitu kayak tapi sampai kadang mau nangis kan kayak tua boleh nak pindah kelas atau enggak kayak jangan harus terbiasa kayak itu memang logatnya di sana ya. Tapi seiring waktu jalan bisa diselesaikan. Iya, oke. Mungkin sudah tahu artinya dan sudah belajar. Iya, Mungkin sudah memakai. Apa? Oh belum. Oh, alhamdulillah. Padahal teman awal juga cuma satu sih. Oh, oke. Bukan ratu yang ngajar. Oke, terima kasih ya saudari Yuyun sudah berbagi. Mungkin ada lagi hal yang serupa. Oke, silakan saudara Nathan. Saya tuh ada hambatan tuh ada dua ya. Yang pertama ya seperti yang teman-teman tadi sebelumnya tuh bahasa ya. Bahasa saya dan bahasa sini agak beda ya. Iya. Karena di lingkungan kan Jawa jadi kayak saya Jawa. sih kayak aduh apa itu bahasanya itu. Apalagi teman-teman banyak yang bicara bahasa Makassar, bahasa Islam kurang paham sekali dalam bahasa itu. Dan ya sekarang lumayan tambah. Nah yang kedua itu saya kebalikan dari Putri. Nah setiap saya mau berteman tuh orang yang mau saya teman itu introvert. Nah saya ekstrovert, jadi itu lumayan susah. Jadi saya ngabisin energi mereka. Jadi saya terlalu banyak yapping, terlalu banyak bicara, terlalu banyak energiku untuk mereka. Jadi itu kayak agak susah ya kadang tuh. Saya terlalu banyak interaksi, jadi teman-teman agak jaga jarak karena ya yang saya dapati tuh orangnya yang mungkin punya energi yang sedikit nggak terlalu banyak, jadi itu mungkin hambatan sedikit saya untuk cari teman gitu. Oke. Harus cari yang sama frekuensinya. Oke, terima kasih saudara Nathan untuk telah berbagi pengalamannya. Masih ada? Mungkin saudara Rifki mau? Jujur ada kesulitan. Oke. Dari kesulitan. Rifki, salam kasih. Aman. Oke. Selanjutnya lebih sedikit mendalam lagi kayaknya. Tapi mungkin pertanyaan ini teman-teman masih menyangkut juga tadi dari pertanyaan sebelumnya. Mungkin bisa saja jawabannya teman-teman mungkin serupa aja. Nah, bagaimana pengaruh relasi teman-teman terhadap 3 aspek ini? Nah, yang pertama itu dari sisi akademik. Apakah relasi ini memengaruhi cara teman-teman mengerjakan tugas atau belajar? Iya, seperti itu. Oke, nah yang kedua dari sisi emosional. Apakah relasi memberikan dukungan saat stres atau menghadapi tekanan? Betul. Oke, silakan. Yang poin kedua ini saya paling rasakan karena alhamdulillah saya di kampus berteman dengan orang-orang baik. Alhamdulillah. Orang-orang yang selalu mendukung di kelas mendukung orang-orang yang selalu menghibur gitu. Jadi kita ini kalau
di kelas kayak serasa di rumah sendiri. Wah, Kayak pulang ke rumah gitu. Kalau Asik. masuk kelas kayak pulang ke rumah, jadi nyaman. Kita nyaman belajar, orang-orang di sekitar kita juga menyenangkan dan sebagainya. Tidak ada yang saling begini dan begini. Oke, baik. Terima kasih saudara Eki. Oke, masih ada teman-teman dari sisi emosional mungkin yang mau menambahkan? Yang pertama adalah Dari sisi akademik itu mempengaruhi cara teman-teman mengerjakan tugas atau belajar. ya yang kita bisa menanggapi ya. Oke, silakan. saudara. Jujur pas awal-awal itu saya tuh kayak apa ya, nganggung-nganggung di kelas gitu, kayak kurang ngerti dengan mata kuliah yang dijelaskan dosen atau begitu. Saya sumpah betul-betul nggak tahu. Terus ketika saya berteman dengan seseorang, beberapa teman ini, dan mereka membantu saya untuk belajar kayak saya diarahkan begini, ya kan gitu, begini cara belajarnya kayak gini. Saya mulai dari situ saya tuh mulai makin paham dengan mata kuliah yang dipelajari saya itu, kayak betul itu sangat berguna dan bermanfaat untuk saya gitu. Oke, terima kasih saudara Nathan. Oke, masih ada dari teman-teman? Saya sama juga seperti Nathan. Iya. Sebelumnya saya itu orangnya saya kan malu saya kalau misalnya berbicara depan umum. Nah, karena saya dikelilingi oleh orang-orang yang mungkin bisa dibilang aktif, terus cara public speakingnya juga lancar, terus juga berani bersuara. Nah, di situ saya mulai terbiasa juga karena saya dikelilingi orang-orang seperti itu kan. Jadi saya juga mungkin bisa dibilang saya FOMO. Saya mau juga kayak gitu. Iya. Kalau mereka bisa tenang, saya tidak bisa. Betul. Biarpun saya introvert, tapi kalau dipikir ke depannya skill yang sedang mereka terapkan ini itu pasti saya butuhkan ke depannya. Jadi saya juga harus bisa. Jadi dengan relasi tadi itu saya bisa beradaptasi. Oke, terima kasih saudara Putri. Saudara Putri ini dia itu terpengaruh oleh lingkungannya yang aktif, lingkungan positif. Jadi yang awalnya dia sulit untuk berbicara di depan banyak orang, tetapi dengan orang-orang dia berteman dengan orang-orang yang sudah terbiasa berbicara di depan banyak orang, dia akan terbawa juga. Jadi bisa untuk berbicara di depan banyak orang. Oke, terima kasih. Saya lanjut di aspek ketiga dari sisi pengembangan diri. Nah, apakah relasi di kampus ini membantu teman-teman berkembang sebagai individu? Ya. Ya. Oke, mungkin saudara Putra. Oke. Baik, dari segi pengembangan diri menurut saya itu relasi memang bukan sangat tapi ada pengaruhnya. Iya. Contohnya waktu sedikit pengalaman waktu semester 2 itu ada masalah internal yang saya hadapi sehingga saya jarang masuk di perkuliahan begitu. Iya. Tapi karena ada rangkulan juga dari senior yang mengajak untuk tinggal sama untuk sementara 2 bulan kayaknya saya tinggal sama dia, kos sama dia. Iya. Itu betul-betul tidak langsung tapi sedikit demi sedikit ajak saya cerita atau Iya. karena memang malas masuk kuliah gitu. Jadi dikasih juga dukungan, kadang juga ada sedikit sih paksaan bilang ayo Mi pergi kampus. Iya. Walaupun saya tidak siap tuh bilang saya tunggu pokoknya dia tidak pergi kalau saya tidak pergi kampus. Jadi ada lah begitu. Dia kasih sadar saya tuh bilang sebenarnya saya bisa gitu begitu. Sebenarnya saya bagus sih, cuman saya hanya gini karena lagi terpuruk pada saat itu makanya kucilkan ke diriku. Dan untuk hasilnya termasuk sangat memuaskan karena sebenarnya seharusnya banyak nilaiku yang error gitu karena itu tuh cuman bisa ku perbaiki di akhir-akhir karena dukungan dari itu relasi yang saya dapatkan. Iya. Oke, terima kasih saudara Putra. Sangat luar biasa ya ceritanya. Oke, mungkin dari teman-teman lain. Saya mungkin. Oke, silakan Untuk saudara. apa tadi pengembangan diri? Pengembangan diri. Pengembangan diri. Ya. Ya awalnya kan saya itu orang yang malu toh. Ya. Nah itu mungkin saya rasa kalau begini terus kayak ini mempengaruhi nilaiku nanti kayak saya jarang sekali saya aktif di kelas bertanya apa berkomentar atau segala macam. Betul. Nah jadi sempat saya itu ceritalah ke salah satu teman juga senior. Jadi saya bilang begini, mungkin saya jelek nilaiku ini kak, terus saya bilang karena nggak pernah berusaha aktif di kelas bertanya apa dan segala macam.
Terus dia bilang, kenapa aku tidak pernah bertanya apa tuh? Saya bilang, ya karena saya malu saya di apa lah, siapa tahu nanti teman-teman ceritain, kan bilang anjir jelek nggak pernah gitu awalnya saya berpikir begitu. Makanya itu yang buat saya dulu itu kayak jarang sekali berkomentar apa, pikir-pikir begitu. Terus malah dia bilang anjir kok kepedean, dan saya begitu, dan anjir kok kepedean, kenapa saya kepedean tuh? Kayak kok rasa penting kok untuk diceritai orang, dia bilang begitu. Jadi mungkin itu salah satu yang saya jadikan tamparan kenapa sekarang ya mungkin agak berkembang lah, saya rasa agak Betul. sering bersuara apa, berkomentar apa, bertanya, mungkin begitu untuk mengembangkan diriku sendiri. Terima kasih saudara. Jadi lebih aktif lah menurutku. Ya, awalnya malu-malu tapi Malu. dapat kata-kata tamparan dari Katim, wah Sekarang malu-maluin. langsung terasa. Oke, mungkin dari teman-teman masih ada? Mungkin saya sedikit ya. Oke, silakan saudara. Saya dulu tuh sebelum itu kan saya pernah lihat ada lomba PKM ya, Iya, betul. PKM. Nah terus tuh saya tuh kayak bilang nanti mungkin mau ikut dah lomba PKM ini, tapi tuh kadang saya insecure bilang saya bisa nggak ya ikut PKM ini, saya pasti bakal gagal. Terus ada salah satu teman saya tuh dari tempat lain ya, sebenarnya Nanda, dia tuh bilang gini, dia ngajak saya bilang, Nat, ayo ikut PKM yuk. Nah saya jawab bilang, saya tidak bisa, pasti saya mungkin tidak bakal bisa karena saya nggak tahu apa-apa ini. Terus dia bilang pasti bisa, kan kita belajar sama-sama atau mulai dari awal bagaimana gini lah. Oh itu nanti kita mulailah dari awal bagaimana caranya, pasti bisa kok. Dan gara-gara dukungan dia terus bilang ayo bisa. Jadi itu kayak saya itu kayak masa bisa kak ini pasti melakukan ini. Dan ya setelah ada dukungan Anda tersebut saya mulai bisa lah melakukan mengikuti PKM tersebut, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih saudara. Mungkin ada lagi? Oke, silakan saudara. Kalau berbicara soal pengembangan diri saya, itu saya juga betul-betul merasakan dari relasi yang saya bangun lagi di kampus bersama orang-orang yang ada di kampus, teman-teman kelas dan lain sebagainya. Bahkan seperti hal-hal kecil sekalipun, ketika misalnya saya kerja kelompok, kemudian saya lihat teman saya juga berpendapat, saya perhatikan caranya bicara, saya perhatikan caranya berpendapat, saya bisa belajar dari situ. Kemudian saya lihat caranya dia mengetik di Word, secara anunya tips-tipsnya, bilang ini supaya cepat, ini supaya bisa mengetik cepat dan sebagainya. Ini cara kerja juga. Sebenarnya saya banyak belajar dari teman-teman karena saya kan tidak sekolah formal pada saat SMA, jadi saya kurang menyentuh yang namanya komputer seperti itu yang mungkin dilakukan di sekolah formal. Jadi karena pertemanan itu, saya merasakan perkembangan bahkan di hal-hal kecil dari diri saya gitu. Terima kasih saudara Rifki. Berbagi pengalaman. Awalnya saudara Rifki nggak tahu mau diapakan modalnya. Sekarang sudah 1 menit selesai. Mungkin bikin sampul makalah nih. Karena aku tahu memang dari awal mulai misalnya begitu pada caranya. Gara-gara saya berteman dengan ini dan dia mau ajar saya. Ya, sekarang sudah setengah menit, selesai. 1 menit selesai. Oke. Seperti itu ya. Oke, teman-teman, mungkin saya akan masuk pada pertanyaan terakhir di sesi ini. Nah, menurut teman-teman, apakah relasi bisa berdampak negatif? Jika iya, seperti apa bentuk dampak negatif yang pernah dialami atau mungkin teman-teman pernah amati? Oke, mungkin kita dari saudara Nathan mungkin dulu. Oke. Saya cerita dari salah satu pertemuan yang saya tidak suka banget itu karena apa, relasinya negatif kan. Saya pernah berteman sama seseorang yang saya awalnya kira dia tuh baik, terus saya ikuti terus dia berteman lama-lama terus tidak lama kemudian tuh kayak keluarlah sifat-sifat yang kurang mengenakan. Terus ada momen di mana tuh dia ngajak saya untuk ke klub barat gitu. Terus kayak
saya itu kan orangnya lumayan gak enakan juga, saya ikut lah. Oke. Saya ikut lah, dan di situ saya lumayan tahu dunia orang kayak wow, ini ternyata ya. Iya. Tapi udah sampai masuk ke dalamnya, maksudnya kayak tahu dari luarnya doang gitu. Terus saya terus saya pikir-pikir, saya berteman lama-lama terus kayak makin kuliah tuh makin kayak aduh negatif banget ini. Kalau makin ikut terus ini takutnya saya bakal terjerumus ke situ, jadi kayak saya berpikir kalau saya makin berteman makin lama sama dia, oke lah, saya bakal terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak bagus tersebut. Jadi saya kayak ya udahlah, saya memutuskan biarlah pertemanan rusak, yang penting saya tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif gitu loh. Jadi kayak itu pengalaman yang kurang menyenangkan di relasi yang kok negatif gitu. Oke, terima kasih sudah datang. Tadi dari saudari Putri atau dari saudari Yuyun yang mau mulai dulu? Sweet. Oh, jangan. Dosa. Boleh saya tahu pertanyaannya? Oke. Ya, menurut teman-teman, apakah relasi bisa berdampak negatif? Jika iya, seperti apa bentuk dampak negatif yang pernah dialami atau mungkin teman-teman pernah alami? Ya. Mungkin relasi yang berdampak negatif itu ketika saya gimana ya, kan saya orangnya biar walaupun saya kadang saya suka menunda tugas, tapi saya tidak bisa tenang kalau misalnya tugas itu belum selesai. Nah, ada di mana saat gimana ini tugas itu harus dikerjakan bersama, tapi relasi yang ini itu saya ajak ayo kita bareng kerja tugas, tapi udah nanti saja. Gimana ya, mungkin mereka prefer kerja sendiri, tapi saya berpikir kalau misalnya saya terlalu lama bahasa alternatif, bahasa Makassar, buku bawah. Iya, Sejalan Iya, sejalan. kalau saya terlalu sejalan sama orang ini tuh mungkin juga bisa berpengaruh ke saya bisa gimana ya, berpengaruh di nilai saya. Terus juga saya kayak mungkin susah juga untuk mengerjakan tugas, atau mungkin saya tidak mengerjakan tugas, jadi saya tidak memprioritaskan studi akademik saya. Oke. Terima kasih saudara Putri. Oke, selanjutnya saudari Yuyun. Mungkin kalau yang relasi negatifnya Ya. dari diri saya sendiri, yang saya mengalami, tapi saya mengalami kan memang saya kan beban pas SMA, tapi pas SMA tuh kayak bagus banget dia anaknya. Nah, tapi pada suatu saat dia masuk ke sebuah instansi. Nah, instansi kayak 2 bulan di situ, nangkap habis dari situ kan itu ketemu lagi kayak kumpul-kumpul gitu. Terus dia kayak berubah nih, kayak tidak kayak dulu kan. Tapi kan orang bisa jadi berubah, cuma dia ini terlalu banyak berubahnya. Kayak baru perubahan itu bukan ke arah positif, tapi kalau lebih pada negatif gitu, kayak sering kayak Nathan tadi sering kayak kebas, minum gitu. Terus kami bilang pokoknya begini sekarang orangnya. Dan kan enggak sekalinya setelah kami mungkin dengar bisa bilang mati, ternyata di relasinya itu pas di instansinya dia berrelasi sama orang-orang juga yang kayak mengatakan hal yang negatif, makanya itu. Jadi dia terbawa dari lingkungan instansinya, sehingga dia lebih mengarah ke perilaku negatif. Oke, terima kasih saudara Yuyun. Nah, teman-teman, selanjutnya saya masuk pada sesi solusi dan refleksi. Nah, di sini ada pertanyaan. Yang pertama itu ada bagaimana cara membangun relasi yang sehat di lingkungan kampus, serta apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan, mungkin kayak praktiknya atau bagaimana tipsnya. Oke, teman-teman. Oke, silakan saudara Putra. Baik, menurut saya pribadi, Ya. bagaimana cara saya Ya. membangun relasi yang baik di kampus itu, pertama itu yang paling penting bagi saya itu kesadaran diri begitu. Kita tetapkan batasan pada diri kita, bilang hal ini yang tidak bisa saya lakukan begitu. Saya itu tidak bisa seperti ini. Jadi kalau kita menjalin hubungan atau relasi kepada orang-orang lain yang sudah melewati dari batas, apalagi itu mengarah ke hal negatif,
itu sebaiknya sudah tidak perlu diikuti. Bukan kita hilangkan orangnya, tapi tidak perlu kita ikuti kegiatannya gitu. Jadi yang menurut saya yang paling penting sebelum menjalin relasi itu kita tetapkan dulu seperti apa kita orangnya, apa yang baik dan tidak untuk kita, apa yang menjadi prioritas dan yang sebenarnya bisa kita tidak lakukan. Oke, terima kasih saudara. Mungkin ada tanggapan lain dari teman-teman. Oke, silakan. Sama tadi pertanyaan Kak. Bagaimana cara membangun relasi yang sehat di lingkungan kampus? Relasi yang sehat di lingkungan kampus. Ya. Mungkin saya setuju sama pendapatnya tadi Mas Putra. Kalau membangun relasi, saya rasa untuk yang seperti tadi saya bilang penting Ji, untuk saya pribadi ya penting Ji, untuk sama semua orang sebenarnya penting Ji. Ya cuman kita harus punya juga kesadaran diri. Betul. Ya kan sekiranya semua orang itu punya positif dan negatifnya. Ya. Nah positifnya kita ambil, negatifnya kita buang. Misalkan kayak dia, aduh mati lampu. Misalkan kayak yang negatif apa ya? Mungkin dia bolos begitu, Iya. dia bolos kelas atau mungkin apa sih? Diajak minum-minum lah segala macam, karena saya punya relasi yang ya punya kebiasaan yang seperti itu. Oke. Dan kebetulan saya nggak ikut-ikut yang hal-hal begitu. Iya, iya. Jadi saya ambil saya positifnya, sudah tugas, jadi betul lebih aktif. Tidak punya batasan untuk diri sendiri saja. Oke, terima kasih saudara Rika. Oke, silakan saudara Riki. Sebelumnya ini sesi renungan kan. Iya, kebetulan ada Kak Imari. Kalau menurut saya pribadi, sebenarnya bagaimana cara kita membangun relasi yang baik itu subjektif teman-teman. Kalau dari saya pribadi itu saya selalu menitik beratkan kepada manfaat yang saya dapatkan dari relasi itu dan manfaat orang lain yang didapatkan orang lain dari saya gitu. Jadi selama itu bermanfaat maka jalanlah relasinya, dan kalau itu ternyata tidak ada manfaatnya maka itu boleh untuk kita tidak teruskan, karena sekali lagi banyak sekali orang di dunia ini, banyak orang-orang baik yang bisa kita kenal. Nah, dan ada di antara orang-orang baik itu pasti ada orang-orang yang tidak sesuai dengan kita, maka kita tidak boleh memaksa dia untuk berubah, mengubah dirinya. Maka respon yang bisa kita lakukan adalah ya udah kamu dengan dirimu sendiri dulu, saya cari yang lain gitu. Itu bahasanya. Oke, terima kasih saudara. Oke, nah mungkin masih ada tanggapan dari teman-teman. Oke, mungkin saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, apa tips agar tetap bisa menjadi diri sendiri pada saat bersosialisasi atau mau relasi? Oke, silakan saudara. Tadi sempat disinggung juga oleh saudara Putra bahwa penting sekali untuk kita itu menetapkan prinsip diri kita, apa-apa yang kita anggap baik dan apa-apa yang tidak baik bagi kita, sehingga dengan siapapun kita berteman Lagi di situ kayaknya. baikkan dengan siapapun kita berteman itu kita tidak terpengaruh. Contohnya mungkin saya, walau saya tidak menyebut rokok itu tidak baik atau tidak bagus, saya berteman dengan mungkin 90% teman saya yang laki-laki itu merokok semua. Tetapi apakah saya ikut merokok dengan berteman dengan mereka? Tidak, karena saya sudah punya prinsip bahwa saya tidak akan merokok. Itu contohnya teman-teman. Jadi supaya kita tidak tetap menjadi diri kita sendiri dengan siapapun kita relasi adalah kita tetapkan prinsip dulu. Saya mau apa dan saya ini bagaimana. Oke, baik. Terima kasih saudara. Mungkin dari teman-teman ada tanggapan lain? Oke. Itu juga pendapatnya Rifki. Oke, saya lanjut. Keren, bagus. Teman-teman, mungkin ini ada pertanyaan penutup Kita bermain meja. pada sesi ini. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa yang merasa kesulitan dalam bergaul atau membangun relasi di dunia kampus? Oke, silakan saudara. Nah, tadi kesulitan mahasiswa ya. Ya, betul.
saya paham kok dengan mahasiswa yang introvert atau apalah pemalu gitu. Tapi ini loh teman-teman, kalau misalnya kita nih terlalu nyaman dengan zona nyaman kita kayak introvert atau kayak malas malu gitu, cobalah sedikit-sedikit, tidak langsung banyak kok, kayak nggak langsung semua orang kita ajak kenalan, nggak, kayak 1-2 orang dulu lah kita ajak kenalan, kenal kendala, terus kita coba setelah kita cobalah cari dengan yang lain. Yang penting relasinya itu bagus dan tidak ke arah negatif ya. Jadi itu kayak apa ya, coba sedikit gitu cari temannya agak ekstrovert gitu, jadi kalian lebih tahu bagaimana caranya bersosialisasi atau mencari relasi gitu loh, kurang lebihnya seperti itu. Oke, baik. Saya. Oke, silakan saudara. Apa tadi bisa dibilang? Apa yang dilakukan oleh mahasiswa yang merasa kesulitan dalam bergaul dan membangun relasi di Ini lebih ke tips kita untuk Ya, orang deh. ya. Saya rasa kalau tipsnya itu asik tips. Iya, boleh. Tipsnya itu ya berani saja mencoba, bersosialisasi. Jangan ada ketakutan bahwa anjir nanti bisa jadi kamu di sana segala macam. Itu kan semua itu tergantung bagaimana cara kita membawa diri sebenarnya. Kalau kita takut diapa-apakan, maka jangan kurang aja. Nah begitu. Kalau saya begitu, berani saya mencoba dulu. Oke, baik, terima kasih saudara. Alhamdulillah, udah buka. Alhamdulillah sudah menyala. Silakan kepada saudara Ricky. Kalau saya sendiri, kalau dibilang memberi tips ke orang lain, Ya. maka penting untuk kita menyadari dulu bahwa kita dilahirkan di dunia ini pasti selalu membutuhkan orang lain. Kita lahir pun dari dibantu oleh dokter, kita dikasih nama oleh orang lain, besar dari orang tua kita, kuliah berteman sama orang lain, diajar di perkuliahan juga oleh orang lain. Maka sangat rugi kita kalau kita membatasi diri kita untuk berelasi dengan orang lain. Kemudian kalau mungkin berbicara tips, sama seperti yang tadi disampaikan oleh Ardika, bahwa kita tidak sepenting itu loh untuk takut, berani bersosialisasi atau berelasi dengan orang lain. Coba saja dulu, selama itu bermanfaat untuk kita, bangun saja relasinya di situ. Orang lain tidak mungkin akan selalu memikirkan kita. Kalaupun kita melakukan kesalahan, 1-2 hari mungkin sudah dilupa oleh orang lain. Nah, maka yang paling penting untuk kita mungkin sampaikan ke orang-orang yang seperti ini adalah bahwa kita tidak sepenting itu untuk dibicarakan orang lain. Maka cobalah, karena kita sebagai manusia akan selalu membutuhkan orang lain dari lahir sampai kita mati nanti. Terima kasih saudara Ricky jawabannya. Mungkin dari teman-teman lain masih ada yang ingin menambahkan? Setuju saya sama. Oke, saudara Ricky sudah setuju. Oke, dari teman-teman yang lain sudah? Oke, cukup. Oke, baik teman-teman, saya akan masuk pada penutup diskusi kita pada hari ini. Oke, kita sudah sampai di penghujung diskusi pada hari ini teman-teman. Saya izin untuk menyampaikan mungkin beberapa ringkasan yang telah kita bahas tadi, seperti bagaimana dari pertanyaan tempat relasi, apa itu relasi, tempat belajar dari senior-senior kita, kayak membangun relasi itu ternyata sangat penting loh bagi diri kita sendiri. Bagaimana yang awalnya kita tidak tahu apa-apa, mungkin kita dengan relasi ini kita bisa tahu dan bisa lebih maju dengan relasi tersebut. Seperti yang dikatakan juga tadi, bahwa kita semisal kita mempunyai relasi yang banyak, kita mempunyai sinyal yang banyak, bahkan kalau kita mau bekerja itu akan cepat dapat broker, karena mungkin kita mempunyai relasi di tempat kerja di perusahaan tersebut, dan kita punya teman di perusahaan tersebut, kita akan mudah untuk masuk ke perusahaan tersebut. Ya, betul. Kita punya relasi. Ya, itulah namanya relasi. Iya, relasi. Relasi juga termasuk. Itu termasuk relasi juga. Jadi banyak sisi positifnya ini relasi dalam hal apapun. Tetapi juga ada sisi positif dari relasi yang bisa dibilang, yang dibilang tadi sama saudara Putra, bahwa
buang-buang waktu saja. Negatif. Ya, betul. Itu ada relasi yang negatif dan positif. Bagaimana cara teman-teman menghadapi atau mau masuk di lingkungan seperti apa relasinya? Mau masuk ke positif kah, negatif kah? Karena itu ada semua di jalannya. Kalian mau pilih yang mana? Kalian mau pilih relasi yang positif atau yang negatif? Oke, seperti itu, teman-teman. Terus untuk relasi bisa di mana saja, bisa orang apapun itu, bahkan dari negara lain pun Betul. termasuk relasi. Betul. Iya. Betul, betul. Jadi tidak menutup bahwa hanya dalam lingkungan kampus saja kita berelasi, dari luar juga kita bisa berelasi. Dari lingkungan sekitar, orang-orang lain, orang tua, om, tante kita. Yang penting kita bisa mendapat sisi positif dari relasi tersebut. Oke, teman-teman, mungkin itu sedikit kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Apakah mungkin sudah sesuai dengan yang kita jelaskan tadi? Sudah. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih atas partisipasi dan keterbukaan teman-teman semua. Setiap pendapat yang dibagikan kepada saya itu sangat berarti bagi kelompok saya, apalagi dengan data-data yang sangat relevan dan sangat luar biasa dari teman-teman tersebut. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga apa yang kita diskusikan ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih sudah mau berdiskusi dengan saya dan teman-teman yang lainnya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you guys. Thank you. Nice Guzi. Ayo, makan. Saya udah bisa makan ya? Udah guys. Ayo, makan.